selamat pagi Pak dosen dan teman-teman semua. Kami kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang etika pasar bebas dan peran pemerintah. Pokok pembahasan yang akan kami bahas, yang pertama pengertian pasar bebas, yang kedua keunggulan moral pasar bebas, yang ketiga kekurangan pasar bebas, yang keempat nilai moral pasar bebas, yang kelima contoh pasar bebas, dan yang terakhir peran pemerintah. Pengertian pasar bebas. Pasar bebas adalah pasar ideal di mana perlakuan yang sama dan adil bagi semua pelaku bisnis dengan aturan yang adil, transparan, konsekuen, dan objektif, dengan memberi peluang yang optimal bagi persaingan bebas yang sehat dalam pemerataan ekonomi. Artinya, pasar di mana para penjual dan pembeli memiliki kebebasan dalam memutuskan masalah perdagangan dan bisnisnya. Segala bentuk kebijakan tidak memiliki patokan atau paksaan dari pihak lain atau pemerintah. Keunggulan moral pasar bebas. Keunggulan pasar bebas antara lain, yang pertama, sistem ekonomi pasar bebas menjamin keadilan melalui jaminan perilaku yang sama dan fair bagi semua pelaku ekonomi. Yang kedua, adanya aturan yang jelas dan karena itu etis. Aturan ini dilakukan juga secara fair, transparan, konsekuen, dan objektif. Yang ketiga, pasar memberikan peluang yang optimal kendati belum tentu sempurna bagi pesaing bebas yang sehat dan fair. Yang keempat, dari segi pemerataan ekonomi, pada tingkat pertama ekonomi, pasar jual lebih mampu menjamin pertumbuhan ekonomi. Yang kelima, pasar juga memberikan peluang yang optimal bagi perwujudan kebebasan manusia. Kekurangan pasar bebas. Pertama, terjadinya eksploitasi terhadap masyarakat berekonomi lemah yang dilakukan oleh para penguasa yang memiliki ekonomi kuat. Kedua, terjadinya monopoli yang bisa berujung pada kerugian terhadap masyarakat. Ketiga, kesenjangan ekonomi yang signifikan antara golongan ekonomi yang kuat dan lemah. Dan keempat adalah perekonomian cenderung tidak stabil sehingga menimbulkan masalah dalam pasar. 3 nilai moral pasar bebas. 3 nilai moral pasar bebas antara lain, yang pertama, pasar mengarahkan penjual dan pembeli untuk melakukan pertukaran dagang secara adil. Yang kedua, pasar memaksimalisasi manfaat yang diperoleh penjual dan pembeli dengan mengarahkan mereka untuk mengalokasikan, menggunakan, dan mendistribusikan barang-barang secara efisien. Yang ketiga, pasar mencapai semua ini dengan tetap menghargai hak penjual dan pembeli atas kebebasan. Yang berikut contoh pasar bebas. Yang pertama, NAFTA, North American Free Trade Area. Yang kedua, AFTA, ASEAN Free Trade Area. Yang ketiga, APEC, Asia Pacific Economy. Yang keempat, CAFTA, China ASEAN Free Trade Area. Yang kelima, MEA, Masyarakat Ekonomi Asia. Yang keenam, DRCAFTA, The Dominican Republic Central America Free Trade Agreement. Yang ketujuh, EU European Union. Selanjutnya, peran pemerintah. Pemerintah dibatasi perannya hanya menjadi 3 tugas utama, yaitu yang pertama, tugas melindungi masyarakat dari kekerasan, yaitu tugas keamanan dan pertahanan. Yang kedua, tugas melindungi, sebisa mungkin melindungi setiap anggota masyarakatnya dari ketidakadilan atau penindasan dari setiap anggota masyarakat lainnya. Yang ketiga, tugas membangun dan mengelola pekerjaan-pekerjaan tertentu dan lembaga-lembaga umum tertentu yang tidak bisa dijalankan oleh swasta atau pasar karena tidak menguntungkan tapi sangat berguna bagi kehidupan bersama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.